Assalamualaikum warahmatullahi sekalian, selamat datang kembali di channel Baik Konoha. Setelah saya meneliti dan memahami, ternyata agama itu mempengaruhi ekonomi seseorang. Agama itu sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara atau setiap individu di dalam negara tersebut. Apa alasannya? Jadi gini guys, jadi secara tidak langsung agama itu mempengaruhi ekonomi kita. Karena apa? Karena ada banyak aturan-aturan agama dalam mengambil keputusan ekonomi kita. Seperti misalnya riba misalnya, terus menggunakan bank konvensional misalnya, atau menggunakan bank syariah misalnya, atau anti riba dan lain sebagainya gitu. Jadi ini sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi kita. Dan ada beberapa prinsip-prinsip agama yang mempengaruhi ekonomi seseorang. Apa itu prinsip-prinsipnya? Jadi gini, ada prinsip yang mengatakan bahwa duit tidak dibawa mati. Dalam tradisi agama tertentu ada yang mengatakan bahwa duit tidak dibawa mati. Nah, pola pikir atau mindset seperti ini akan mempengaruhi alam bawah sadar kita dan mempengaruhi tindakan kita dan mempengaruhi apa? Nasib kita. Kalau nasib seseorang itu dipengaruhi oleh agama, maka setiap individu ada dalam ikatan dalam satu negara itu, maka negara itu akan berdampak. Maksudnya berdampak perekonomian individu setiap negara itu kan berbeda-beda ya. Dan ini dipengaruhi apa? Dipengaruhi oleh aturan agama atau prinsip atau mindset agama. Jadi saya sering mendengar ya di Konoha, banyak orang mengatakan, duit mah nggak dibawa mati. Sehingga tanggung jawabnya di dunia itu ditinggalkan. Jadi dia merasa bahwa duit itu nggak penting. Padahal dia nggak tahu betapa susahnya kalau dia sudah meninggal tidak punya biaya pemakaman. Coba bayangkan. Dia meninggalkan utang. Meninggalkan pinjol misalnya. Banyak utangnya misalnya. Kenapa? Karena waktu hidup dia berpikir bahwa duit nggak dibawa mati. Sehingga dia tidak bisa mengontrol keuangannya, tidak belajar literasi dalam keuangan, tidak memiliki kecerdasan dalam ekonomi misalnya, tidak bisa mengolah keuangannya, ada duit langsung hambur-hamburkan, ya kan? Sehingga setelah dia meninggal, biaya pemakaman sekalipun tidak bisa dibayar. Karena apa? Karena prinsipnya ini, duit tidak dibawa mati. Orang pelit kuburannya sempit. Kan itu kan tradisi dalam beragama di Konoha kan seperti itu. Orang pelit kuburannya sempit. Jadi gini, orang pelit kuburannya sempit itu, ini adalah senjata biar kita royal. Iya, saya juga tahu orang pelit itu nggak bagus ya, terlalu pelit juga nggak bagus. Akan tetapi saya tidak pernah menemukannya orang kelaparan karena dikata-katain pelit. Nggak pernah saya lihat. Saya tidak pernah seumur hidup saya itu melihat orang kelaparan, tidak punya duit karena dikata-katain pelit. Nggak pernah. Justru karena kita merasa bahwa orang pelit itu kuburannya sempit, sehingga kita tidak memikirkan pengeluaran kita. Kita berroyal ria, tidak punya dana darurat, tidak memikirkan masa depan. Ada duit langsung habis semuanya. Panas. Masuk duit kantong, panas duitnya, pengen keluar, teriak pengen keluar. Lalu alasan selanjutnya misalnya, takdir sudah ada yang ngatur. Mau kita kaya kayak mau kita miskin, sudah ada yang ngatur. Pokoknya mengalir aja lah, mengalir seperti air. Nah, warga Konoha kan sering berpikir seperti itu ya. Iya, nggak apa-apa hidup kita mengalir. Kalau kita mengalirnya ke danau yang sangat indah, pemandangan yang sangat indah. Tapi kalau kita mengalirnya ke Sibiteng gimana coba? Ke selokan misalnya, ke tempat yang tidak kita inginkan misalnya. Bisa aja kan kita jadi hidupnya hancur kan? Karena ikan yang mati itu yang mengikuti arus. Takdir sudah ada yang atur. Ya kalau takdir sudah ada yang mengatur, kenapa kita harus berdoa coba? Coba saya nanya yang nonton video ini. Kalau takdir sudah ada yang ngatur misalnya, kenapa kita harus berdoa? Justru karena takdir itu 60%-nya lebih kita yang menentukan.
Bahkan orang barat mengatakan takdir itu di tangan saya. Iya, orang barat seperti itu. Buktinya apa? Buktinya mereka maju-maju tuh. Cuman yang jadi permasalahan adalah jangan terlalu congkak, itu doang. Kalau percaya diri bahwa takdir itu di tangan kita, enggak jadi masalah. Sah-sah aja. Nah, yang jadi permasalahan itu adalah takdir itu di tangan Tuhan. Tuhan juga kan banyak pekerjaannya. Masa cuma ngurusin lu doang? Ya kan? Banyak orang di dunia ini yang mau dikerjakan. Ya kan? Jadi apa gunanya kita berdoa kalau takdir sudah di tangan Tuhan? Kita tetap berusaha kan? Kita tetap berdoa. Jadi inilah pemikiran-pemikiran yang menurut saya kurang rasional ya. Yang akan susah menjadikan negara kita tuh maju. Alasan selanjutnya misalnya, yang penting sedekah, bodoh amat mau sedekahnya itu tepat sasaran kayak mau nggak kayak bodoh amat. Mau sedekah sama yang pengemis yang pura-pura mengemis kayak yang pengemisnya itu pakai Alphard kayak mau punya rumah gedung kayak mau dia itu cuma pura-pura doang kayak kita bodoh amat, yang penting sedekah. Nah, pemikiran-pemikiran seperti ini adalah pemikiran yang kurang maju ya, yang tidak rasional. Kalau kita mau sedekah itu mending ke orang yang membutuhkan, ke saudara kita, tetangga kita, langsung ke panti asuhan deh atau ke tempat yatim piatu deh. Ya kalau saya pribadi ya. Karena itu lebih tepat gitu, sasarannya lebih tepat karena kita langsung bisa melihat hasilnya. Tapi kalau misalnya, mohon maaf ya, saya tidak menganjurkan yang nonton video ini untuk tidak bersedekah ya, tetap juga bersedekah. Tapi kan ada ya, misalnya di pinggir jalan di lampu merah atau datang ke rumah-rumah bawa map gitu, apa segala macam, segala rupa. Itu mereka secara tidak langsung padahal masih sehat gitu. Tubuhnya masih sehat, masih seger, tidak mau kerja, cuma mengharapkan bantuan menggunakan email agama. Banyak kan seperti itu di Konoha. Dan ini akan mempengaruhi ekonomi kita, faktor ekonomi suatu bangsa juga. Alasan selanjutnya misalnya, ada prinsip di Konoha saya mendengar ya, kerja mulu, mengejar dunia mulu. Jadi pemikiran seperti ini bikin negara kita tuh malas bekerja. Kamu mengejar dunia mulu ya, kerja terus gitu. Jadi ini akan bikin orang malas-malasan. Maksudnya harus seperti dia gitu, malas-malasan kerja. Cuman kerjanya ngejulitin orang. Komentarnya cuman komentar, sok tahu lu. Tahu apa nih tentang agama? Ya kan? Biasanya kan orang-orang yang berpikiran sempit kan seperti itu. Ngaji dulu sana. Cuman taunya ngejulitin orang gitu, nyakitin orang, maki-maki orang. Cuman ngomentarin orang. Oh, kamu kerja mulu, mengejar dunia mulu. Ya kita di dunia ini kan ngurusin dunia dong. Ya nanti kalau misalnya di akhirat ya kita nanti di akhirat aja memikirkan akhirat. Di dunia ya memikirkan dunia dong. Mengurusin dunia maksudnya. Bertanggung jawab ke dunia. Ya nantilah akhirat. Itu pun kalau akhiratnya ada kan. Akhirat juga masih dipertanyakan. Tidak ada satupun orang datang ke dunia ini yang udah meninggal, bermiliar-miliar orang di dunia ini datang ke dunia ini balik lagi memberikan kesaksian. Ternyata surga itu ada, akhirat itu ada. Enggak ada satu. Jadi akhirat itu masih dipertanyakan. Belum ada yang pasti masalah akhirat. Jadi kalau kita di dunia itu, tujuan kita apa? Mengurusi dunia. Kita jadikan dunia itu seperti surga. Dengan cara apa? Menjaga kedamaian, kesejukan, tidak konflik, tidak mengata-ngatai agama lain, dengan membantu sesama, dan lain sebagainya. Alasan selanjutnya misalnya, nyari partner bisnis itu yang seiman. Nah ini nih. Nih saya sering mendengarkan di Konoha seperti ini, berkomentar. Nyari partner mah yang seiman aja. Biar nanti setia. Nggak ada jaminan. Nggak ada itu jaminan. Kenapa saya mengatakan bahwa yang berpartner seagama itu lebih bisa dipercaya? Nggak ada seperti itu. Karena gini guys, siapa di antara sahabat yang nonton video ini yang tidak pernah kena tipu? Nggak ada kan? Pasti semua pernah kena tipu kan? Itu artinya bahwa ya sama aja semuanya, mau agamanya sama kita, nggak ada hubungannya. Dia kan orang beragama juga belum tentu dia jujur, nggak ada.
satu agama dengan kita juga belum tentu jujur. Jadi nggak ada itu. Jadi ini cuman ada di pikiran kita doang, di imajinasi kita doang. Nggak berdasar gitu. Kalau ada yang kalimat yang mengatakan nyari partner bisnis itu yang seiman gitu, seagama gitu. Ini nggak berdasar. Justru ya kalau saya perhatikan ya, justru partner bisnis kita itu bisa aja ya di agama lain yang beda agama dengan kita. Justru mereka lebih baik kalau saya perhatikan. Kejujuran mereka jaga, reputasi juga mereka jaga. Modal seorang pengusaha yang paling kuat itu kan reputasi ya. Reputasi itu jangan sampai rusak. Itu adalah modal yang paling utama daripada seorang pengusaha. Jadi agama itu sangat berpengaruh terhadap kemajuan suatu bangsa dan juga ekonomi suatu bangsa. Karena apa? Karena banyak keputusan kita sehari-hari itu berdasarkan aturan agama. Dan aturan agama ini juga mengatur bagaimana kita cara berbisnis, bagaimana cara kita mengatur keuangan dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya tradisi dalam beragama suatu negara itu tidak mengajarkan bagaimana kita cara mengelola keuangan yang baik gitu. Jadi kalau misalnya kita berkaca ke agama lain misalnya, agama orang-orang China misalnya, orang China itu kan punya agama yang menurut saya itu berhubungan dengan ekonomi. Jadi kalau orang China kan misalnya nih dikasih ampau ya, jadi semoga kamu makmur, semoga kaya. Jadi orang itu kan berorientasi pada kemakmuran gitu. Jadi tradisi dalam beragama orang China itu saya melihat ya lebih ke kemakmuran ya, kekayaan. Ya bukan berarti mereka mengejar kekayaan dengan mati-matian, gila-gilaan, luar biasa, bukan. Akan tetapi ini semacam mindset, pola pikir. Jadi pola pikir mereka itu sudah terfokus ke sana. Semoga kaya raya, semoga banyak duit, semoga berkecukupan, duit banyak di dunia dan lain sebagainya. Jadi ini mempengaruhi, tradisi agama seperti ini mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Itulah alasannya kenapa mungkin ya orang-orang China itu banyak jadi pengusaha. Koreksi saya kalau salah ya. Itulah alasannya kenapa di Konoha itu para pengusaha itu rata-rata orang China ya. Karena apa? Karena mindset mereka dari kecil sudah ditempa gitu. Pola pikir mereka dari kecil sudah ditempa bahwa kamu harus makmur, kamu harus kaya, kamu harus jadi pengusaha, kamu harus banyak duit dan lain sebagainya. Jadi kecil sudah didoktrin gitu. Jadi kalau di Konoha kan yang anak kecil kan didoktrin dengan agama kita yang paling benar, agama lain salah, agama kita yang paling benar, agama lain sesat. Sehingga gedenya itu jadi apa? Jadi tolelet kan. Telolit maksudnya.